Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Selasa ini berjumpa lagi dengan Ibu Bu Yeni Harunisa, dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi kita hari ini, kita melanjutkan materi tentang bab 3 atau kita memasuki materi bab 3 yang judulnya tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk pertemuan pertama di materi bab 3. Tetapi sebelum kita ke materi, kita laksanakan terlebih dahulu ada berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan pada hari ini, pada penyampaian materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat memahami hakikat kedaulatan dengan baik. Berarti tujuan pembelajarannya hari ini, kalian sebagai peserta didik harus bisa memahami hakikat kedaulatan dengan baik. Itu tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran kita ke slide berikutnya. Ada bagian yang A. Bagian A ini tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian dari kedaulatan. Nah, kalian bisa melihat atau mengamati sebuah gambar ya sebelum ke materi, sebelum kita ke pengertian dari kedaulatan. Di sini ada tata cara pemungutan suara. Di sini ada sebuah gambar ya. Gambar dari warga negara Indonesia sedang melakukan pemilu atau pemilihan umum. Di sini ada skemanya. Ya, kalian bisa mengamati sebuah gambar tersebut. Jadi kedaulatan itu salah satu contohnya adalah pemungutan suara atau pemilu. Nah, kita ke pengertian dari kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Itu pengertian dari kedaulatan. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi kedaulatan rakyat itu bahwa pemegang kekuasaan paling tertinggi itu adalah masyarakat dan negara. Selanjutnya, kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Semoga bisa dipahami oleh kalian. Ini belum seberapa nih materinya ya. Masih banyak. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, tentang kedaulatan ini ada beberapa para ahli ya yang mengungkapkan tentang kedaulatan. Di sini ada menurut pendapat Jean Bodin. Jean Bodin ini seorang ahli tata negara dari Perancis yang hidupnya di tahun 1500-an. Kalau menurut beliau, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok kalau menurut Jean Bodin. 1 asli, 2 permanen, 3 tunggal, dan D tidak terbatas atau 4 tidak terbatas. Kalian bisa lihat artinya dari asli itu apa, permanen itu apa, tunggal itu apa, yang keempat tidak terbatas itu apa. Ya.
Nah, selanjutnya, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Jadi Indonesia pada saat tanggal 17 Agustus 45 itu memproklamasikan kemerdekaan, dan Indonesia merdeka itu tanpa campur tangan dari negara lain atau bangsa lain. Selanjutnya, adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Oke, dari sini kita ke slide berikutnya. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, sekarang kita lihat nih, masing-masing antara kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam itu mempunyai pengertian atau mempunyai arti ya. Nah, yang pertama, kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kedaulatan ke dalam ini berarti bangsa Indonesia mengatur ya atau menyusun pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari bangsa lain. Selanjutnya, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional dan sebagainya. Nah, berarti kalau kedaulatan keluar itu adalah tentang hubungan kerjasama dengan negara-negara lain atau negara-negara luar ya. Nah, seperti ini contoh ya, di samping di sini ada sebuah gambar, ini ada perjanjian antar negara ya, Indonesia dengan Australia. Berarti ini dua negara bilateral ya. Jatuhnya adalah kerjasama bilateral antara dua negara, Indonesia dan Australia. Masih lanjut, ada teori kedaulatan. Yang kedua, teori kedaulatan. Yang pertama kan tadi pengertian ya atau hakikat kedaulatan, dan sedangkan yang kedua teori kedaulatan. Tahukah kalian siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang A atau yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang B, teori kedaulatan raja. Yang C, teori kedaulatan negara. Dan yang D, teori kedaulatan hukum. Dan yang E atau yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang kita balik lagi. Di sini masing-masing ada tokohnya. Untuk teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Ya. Nah, tokoh-tokoh dari teori kedaulatan Tuhan ini ada tokoh-tokohnya. Nah, kekuasaan yang berasal dari Tuhan ini diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, dan Raja Belanda ya. Selanjutnya, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja.
yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Nah, sekarang teori kedaulatan negara yang C. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Nah, kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani juga. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah atau baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, dan hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggaraan negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum ini diantaranya ada Hugo de Groot, Kreb, Immanuel Kant, dan Leon de Guit. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kuasa tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak rakyatnya. Nah, tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Nah, di sini ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat ya, antaranya sebagai berikut ya, ada J.J. Rousseau, Johannes, John Locke, dan Montesquieu. Nah, tinggal kalian baca saja ya. Dan juga ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, itu saja materi tentang bab 1 pertemuan pertama ya, tentang hakikat dari kedaulatan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya. Ya. Ibu Airi, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.